Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Setelah tadi kita mengetahui bahwa makhraj yang ketiga itu adalah wastul halki, pertengahan tenggorokan, huruf yang keluar dari sana dua yaitu ain dan ha. Nah, sekarang kita lanjut kepada makhrijul huruf atau makhraj huruf yang nomor 4, yang keempat, yakni adnal halki. Adnal halki. Adnal halki itu masih dari tenggorokan, masih dari bagian kerongkongan, namun adna itu bagian ujung ya, bagian ujung. Ujung itu di sini ta. Di sini, di dia, di sini. Ta, ujung itu di sini. Huruf yang keluar dari sana ada dua. Yang pertama ghin, yang kedua kho. Ghin, kho. Ghin, kho. Yang harus menonjol dari dua huruf ini yaitu berjalannya suara. Maksud berjalannya suara yaitu ketika hurufnya disukun atau ditasdid maka suara berjalan, suara mengalir. Contohnya gini. Seperti kho, bakho, bakho. Ketika dalam tasdid, dalam sidah itu suara tidak berhenti. Bakh, sehingga ketika dilamakan, ketika kita membaca sidahnya lama, maka suara tidak akan berhenti, tidak bisa berhenti. Bakho, 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 tetap ada suara. Ataupun gin, bagho, beda. Kemarin huruf hamzah itu suaranya tertahan ba a, sehingga walaupun kita mengeluarkan dengan sekuat tenaga, ketika kita mengucapkan huruf hamzah maka suara tertahan ba a. Nah, kalau ini kho dan ghin ini suaranya harus keluar, harus mengalir. Bakho, bagho, bakho, bagho. Nah, itu kho dan ghin. Kenapa suara harus berjalan? Karena nanti dalam sifatul huruf ghin dan kho ini mempunyai sifat rukhawah. Bisa dipahami? Jadi terus yang harus diperhatikan dalam dua huruf ini yaitu ghin dan kho itu ialah tidak adanya pantulan, atau kalau dalam istilah tajwid tidak ada qalqalah. Seperti apa kalau ada qalqalah? Seperti ghin, terutama ketika ghin disukun, seperti dalam surah Al-Fatihah. Maghdubi, mag, jangan mag, jangan mag, tapi mag ditahan tapi suara harus ada, harus berjalan. Mag atau kho, mahtumin, mahtumin, jangan mahtumin. Nah, itu yang harus diperhatikan dari dua huruf ini yaitu pantulan. Yang pertama yang harus diperhatikan adalah berjalannya suara. Suara harus mengalir, suara harus ada ketika disukun atau ditasdid. Kalau diharkat itu udah pasti ada, tapi yang paling harus diperhatikan itu ketika disukun dan ditasdid. Maksudnya ketika hurufnya disukunkan atau ditasdidan. Ditasdidan bahasa Sundanya diberi tasdid, apa namanya ya? Ya, gitu lah. Ghin dan kho yang bertasdid, bisa dipahami. Nah, itu makhraj yang keempat. Selanjutnya makhraj yang kelima, kita akan bergeser sedikit dari halaq, yaitu nanti makhraj yang kelima itu berada dalam lisan ya, berada dalam lidah. Namun sebelumnya kita simpulkan dulu bahwa makhraj halaq ini terdiri dari 3 makhraj, ada yang aqsal halki, ada yang wastul halki, ada yang adnal halki. Aqsal halki hurufnya 2, hamzah sama ha. Wastul halki hurufnya 2, ain dan ha. Adnal halki hurufnya 2, ghin sama kho. Berarti makhrajnya totalnya 3 dari halak ditambah yang pertama jawful fami, berarti jadi 4. Nah, untuk makhraj yang kelima itu dari lisan dan akan kita bahas dalam sesi yang berbeda.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.